Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap bahagia ya, meskipun belajar di rumah. Hari ini kita ketemu lagi bersama Bu Tias untuk belajar muatan pelajaran IPA tema yang kelima, tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan. Alat optik. Nah, alat optik adalah alat-alat yang memanfaatkan cahaya. Contohnya, yang pertama adalah lup atau disebut juga suryakanta atau kaca pembesar. Lup membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Dalam memperbesar suatu benda, lup akan membiaskan cahaya. Anak-anak bisa melihat gambar di samping buku yang tulisannya sangat kecil bisa tampak lebih besar karena melihat menggunakan lup. Jadi benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. Alat optik berikutnya yaitu kacamata. Kacamata digunakan untuk membantu melihat dengan jelas benda-benda yang terlihat kabur atau buram. Nah, tahukah anak-anak bagaimana cara kerja kacamata? Nah, jadi ketika ada cahaya dari luar menembus lensa bening, kemudian dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Nah, seperti ini ada kacamata baca, ada kacamata jarak jauh, ya, bermacam-macam sesuai kebutuhan. Alat optik berikutnya yaitu mikroskop. Nah, anak-anak pernah melihat mikroskop? Jika belum pernah melihat, ini ada sebuah gambar mikroskop cahaya. Ya, jadi mikroskop ini dapat digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tak terlihat oleh mata biasa. Contohnya untuk melihat bakteri. Dengan menggunakan mikroskop ini dapat memperbesar bayangan hingga 100 kali lipat. Coba anak-anak perhatikan gambar. Ini adalah sebuah mikroskop, ya, tepatnya namanya adalah SEM, singkatan dari atau kepanjangan dari scanning mikroskop elektron. Nah, jadi digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil. Nah, ini contohnya untuk mengamati serbuk sari ya. Serbuk sari jika dilihat menggunakan SEM ini, maka akan tampak permukaannya ya. Ternyata tidak rata. Seperti bola tapi ada duri-durinya ya. Masya Allah. Alat optik yang lain ada namanya periskop. Nah, ini kalian bisa melihat pada gambar. Jadi ini periskop biasa digunakan pada kapal selam. Digunakan untuk mengamati bagian permukaan laut. Ini ada seorang yang sedang mengamati permukaan laut menggunakan periskop. Kira-kira apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara kerja periskop? Kok bisa di dalam laut, di dalam kapal selam, bisa mengamati atau melihat kondisi di permukaan laut? Nah, cara kerjanya sebagai berikut. Jadi, mula-mula cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Kemudian, pantulan cahaya tersebut akan merambat lurus menuju cermin kedua. Nah, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Anak-anak, silakan perhatikan gambar periskop berikut. Jadi, sebagaimana yang sudah Bu Tias terangkan tadi, jadi ketika cahaya masuk, ini ya, anak-anak perhatikan gambarnya, masuk akan mengenai cermin pertama. Jadi pada periskop ada dua cermin, di bagian atas dan di bagian bawah.
Ketika cahaya masuk mengenai cermin pertama, maka kemudian cahaya akan dipantulkan ya. Cahaya sifatnya adalah merambat lurus ya anak-anak. Jadi ketika cahaya dipantulkan akan mengenai cermin kedua yang berada di dekat mata pengamat ya, atau di dekat mata kita. Nah, maka ketika cahaya pantulan tadi mengenai cermin kedua, maka cermin kedua tersebut akan meneruskan atau memantulkan cahayanya menuju mata orang yang mengamati. Benda yang berkaitan dengan cahaya yaitu cermin. Jadi cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, cermin datar, kemudian cermin cekung, dan cermin cembung. Masing-masing cermin memiliki perbedaan sifat bayangan. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada 3 macam cermin dengan perbedaannya masing-masing. Jadi jika cermin datar itu memiliki bayangan yang semu dan tegak. Jika cermin cekung ada yang bersifat maya dan juga bersifat nyata, tergantung pada posisi bendanya ya. Sedangkan cermin cembung memiliki bayangan yang semu dan tegak. Nah, kemudian untuk ukuran bayangan, untuk cermin datar, ukurannya sama dengan bendanya. Jika cermin cekung, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil, tergantung posisi bendanya, jauh atau dekat ya. Kemudian untuk cermin cembung, ukuran bayangannya diperkecil dari benda yang sebenarnya. Kemudian untuk posisi kanan kirinya bayangan. Nah, kalau cermin datar terbalik ya, jika kita bercermin antara kanan kirinya terbalik. Sedangkan untuk cermin cekung bayangannya bersifat tegak tadi ya, ada juga yang terbalik. Sedangkan cermin cembung ini bayangannya tadi tegak ya, tegak dan diperkecil. Nah, contohnya untuk cermin datar adalah cermin rias yang biasa kalau kita berkaca gitu ya, bercermin, itu cermin datar yang biasa digunakan. Sedangkan untuk cermin cekung, contohnya ada cekungan sendok makan, jadi bagian dalam sendok makan ya, kemudian lampu senter dan lampu mobil. Untuk contoh cermin cembung, ada di bagian luar sendok makan dan juga kaca spion. Selanjutnya tentang alat indera penglihatan. Nah, indera penglihatan kita adalah mata ya. Anak-anak coba perhatikan, ini ada gambar bagian mata kita ya, memiliki bagian-bagian antara lain yaitu kornea dari paling luar. Ini adalah kornea, berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing dan bersama lensa membelokkan cahaya agar fokus ke retina. Jadi kornea ini adalah selaput bening ya anak-anak. Kemudian bagian mata yang kedua adalah iris. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil dan juga memberi warna pada mata. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam ya. Itu dipengaruhi oleh iris. Bagian mata berikutnya yaitu pupil, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Ketika cahaya yang datang terlalu terang, maka pupil akan mengecil. Namun, ketika cahaya yang datang terlalu redup, maka pupil akan membesar. Bagian mata berikutnya yaitu lensa mata,
berfungsi untuk memfokuskan bayangan ke retina. Jika jarak benda terlalu dekat dengan lensa, maka lensa akan menebal. Namun, jika jarak benda terlalu jauh, lensa akan menipis. Nah, kemampuan lensa untuk menebal dan menipis disebut daya akomodasi mata. Bagian mata berikutnya yaitu retina, berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata, kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik. Retina merupakan bagian yang sangat sensitif terhadap cahaya. Bagian mata yang lain yaitu saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima oleh retina menuju ke otak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa melihat? Nah, coba anak-anak perhatikan bagian berikut ini. Jadi ketika ada cahaya masuk melalui kornea, kemudian menuju ke pupil dan diteruskan ke lensa, maka kemudian lensa akan membiaskan cahaya, ya, sehingga fokus dan jatuh ke retina. Bayangan yang ditangkap oleh retina kemudian akan diubah oleh fotoreseptor yang ada pada retina menjadi gelombang elektrik, ya, atau impuls elektrik. Nah, kemudian gelombang elektrik ini melalui saraf optik akan menuju ke otak atau cerebrum, lebih tepatnya bagian visual cortex. Nah, kemudian setelah sampai di otak, maka otak akan memproses sinyal-sinyal yang dia tangkap menjadi sebuah bayangan sehingga kita bisa melihat bentuk suatu benda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah karuniakan kepada kita mata yang sehat, mata yang jernih, ya, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nah, kita ingat Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi Allah sudah mengingatkan kita untuk menahan pandangan, ya anak-anak. Artinya kita menjaga pandangan kita untuk melihat yang baik-baik saja, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka menjaga diri kita supaya kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat Mutia sampaikan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.